Nah, perintah ke-10, perintah terakhir ya. Nggak terasa kita udah bahas 10 perintah Allah. Kalau kita lihat sekilas, kita lihat perintah ini cukup berbeda dengan perintah-perintah antar manusia lainnya. Kan perintah ke-5 sampai ke-10 itu berhubungan dengan manusia. Nah, kalau perintah ke-5 sampai perintah ke-9, ketika kita melanggar perintah itu nampak dengan sangat jelas. Contoh, kalau kita nggak menghormati orang tua kita, atau kalau kita membunuh, kita mencuri, atau kita berzina, kita berbohong, itu adalah perintah-perintah yang tindakan-tindakan perintah-perintah yang menjelaskan tindakan-tindakan apa yang nggak boleh dilakukan. Dan kalau misalnya kita lakukan, itu jelas-jelas kelihatan atau langsung ketahuan. Tapi kalau perintah ke-10 ini agak beda. Kenapa? Karena perintah ke-10 ini melarang tentang sesuatu yang nggak kelihatan. Itu sesuatu yang di dalam hati manusia. Jadi tentang keserakahan, tentang apa ya, keinginan, dari dalam tanda kutip ya, keinginan, itu benar-benar nggak bisa dilihat secara luar. Jadi kalau kita simpulkan ya, kita bisa simpulkan bahwa perintah ke-10 ini dibandingkan seluruh perintah-perintah yang lain antar manusia, ini lebih dalam, lebih rohani. Makanya kita perlu perhatiin secara khusus. Yang akan saya bahas malam ini hanya sebagian dari yang di buku 7, jadi baik sekali kalau teman-teman langsung baca buku 7-nya. Nah, kalau kita lihat soal, karena ini ngomongin soal hati, soal hal yang di dalam nggak kelihatan, makanya di Alkitab, Allah senantiasa mengharapkan kita untuk lebih waspada dan lebih menjaga hati kita. Daripada kita sekonyong-konyong percaya kepada hati kita 100% atau langsung menuruti apa kata hati kita. Nah, makanya dicatat di Alkitab contohnya ya. Di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Itu dicatat di Amsal 25 ayat 28. Dan Tuhan juga peringatkan kita di Amsal 28 ayat 26. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Nah, Tuhan peringatkan kita untuk apa? Lebih menjaga hati kita daripada kita percaya hati kita. Jadi kita nggak boleh sembrono percaya kepada hati kita sendiri. Karena hati kita sendiri pun kadang-kadang suka berlebihan. Nah, jadi menjaga hati itu bukan hanya menjaga serangan-serangan dari luar, tapi juga menjaga apa yang ada di hati kita. Jangan sampai keluar dan mempengaruhi yang lain. Nah, sama seperti itu, kalau kita baca di Amsal 30 ayat 15, si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Apa sih arti dari serakah itu? Tentang jangan mengingini rumah sesamamu. Apa itu serakah? Serakah itu kerakusan di dalam hati. Jadi pengen memiliki yang lebih daripada yang sudah dimiliki. Jadi meskipun sekarang kondisinya sudah cukup untuk bersyukur, tetapi tetap tidak merasa puas, nggak pernah ngerasa cukup. Pengennya lebih lagi. Yang lebih parah tuh pengen semuanya jadi milik kita. Itu keserakahan. Nah, tentu kalau kita hidup ketika kita sekolah atau kita berkarir, itu kita nggak boleh cepat puas atau kita diam saja gitu, atau malas atau bahkan sampai nggak mau berkembang. Kita benar-benar harus berjuang dalam keseharian kita. Kalau kita pelajar, kita belajar dengan baik. Kalau kita seorang bisnismen, kita harus bisnis dengan baik. Kalau kita sedang olahragawan, kita harus mencapai prestasi yang baik. Jadi kita benar-benar hidup sambil berjuang. Apalagi kalau kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan tuh nggak boleh hari ini dan besok sama aja, nggak boleh. Harus lebih mengenal Tuhan, harus berusaha lagi, lebih lagi. Membaca Alkitabnya lebih banyak lagi, beribadahnya lebih sering lagi, berdoanya lebih sering lagi.
Bahkan kita bisa berikan yang lebih lagi daripada yang sudah kita berikan selama ini. Jadi, kalau kita lihat satu sisi, menginginkan untuk lebih, itu bukanlah suatu hal yang sepenuhnya salah. Tetapi yang terpenting itu adalah syukurnya. Syukur itu nggak boleh miss. Ketika kita berjuang sekuat tenaga, sambil bersyukur, maka hasilnya itu nggak relevan. Tuhan mau kasih meningkat atau tidak, tetap syukur. Jadi bedanya itu ada di mana? Bedanya itu ada di syukurnya, rasa syukurnya. Makanya dicatat di Efesus 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi syukur itu adalah sesuatu yang menahan keserakahan kita, menahan keinginan kita untuk berkembang menjadi keserakahan. Nah, jadi lewat perintah ke-10, Tuhan itu mengajarkan kita untuk pentingnya rasa cukup, keluhuran daripada rasa cukup, atau mencukupkan diri. Nah, yang salah dari keserakahan itu adalah menginginkan lebih hanya untuk diriku sendiri. Jadi, ketika kita menginginkan sesuatu lebih dan lebih lagi, hanya untuk apa ya? Hanya untuk kepuasan atau kenikmatan diri. Dan orang-orang bisa saja melakukan ini tanpa sadar. Bisa pakai alasan, oh ini untuk keluargaku, atau oh ini untuk Tuhan. Padahal sebenarnya itu untuk diri sendiri. Makanya Alkitab bilang, ketika kita hidup, kita harus hidup demi kemuliaan nama Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dalam percakapan pun, sambil ngobrol kita harus lihat, percakapan ini arahnya kemana sih? Untuk memuliakan Allah atau bukan? Kalau kita dikuasai oleh keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan untuk terus mencari kenikmatan-kenikmatan duniawi untuk tubuh kita, maka akhirnya itu akan menjadi maut. Di Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, ini ya, jadi perintah ke-10 itu tentang keluhuran dari rasa cukup. Keserakahan harus bisa terdeteksi. Semoga lewat pembahasan malam ini kita bisa mendeteksi keserakahan lebih dalam lagi. Kita akan lihat analisis dari perintah ke-10 ini dari bahasa aslinya ya. Pertama, jangan mengingini. Di Keluaran 20 ayat 17, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kemudian di dataran Moab, di Ulangan 5, Musa ulangin lagi, jangan mengingini istri sesamamu, jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, sekilas perintah ini mirip, ada perbedaan. Perbedaannya apa? Kalau di Ulangan ditambahin kata ladang. Di Keluaran nggak ada. Di Ulangan ada ladang. Kalau di urutannya juga agak beda. Kalau di Keluaran, urutannya itu istri dulu. Kalau kalau di Keluaran rumah dulu baru istri. Kalau di Ulangan istri dulu baru rumah. Itu kayak ketukar ya. Terus ada tambah ladang. Nah, kata mengingini itu bahasa Ibraninya beda. Nah, kalau yang di Keluaran tuh hamat, kalau yang di Ulangan itu awa. Dua-duanya berarti keinginan. Sangat mendambakan atau mencurahkan hati atau merindukan. Tapi ada bedanya. Kalau sesuatu itu kita lihat dan sesuatu itu ada suatu nilai,
nilai yang unggul atau nilai yang spesial atau unik sehingga membuat kita mengingini. Nah, itu hamat. Artinya keinginan itu muncul dari luar. Kalau awa itu sesuatu, ketika kita melihat sesuatu, keinginan itu muncul dari dalam. Jadi barang itu sendiri atau benda itu atau sesuatu itu tidak perlu unik, tidak perlu spesial, atau tidak perlu keren. Tapi ketika kita lihat, kita mau aja. Nah, itu mengingini dari dalam. Jadi lewat Keluaran dan Ulangan, Tuhan memperingatkan kita tentang keinginan dari dua sudut pandang. Ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Ada yang dari dorongan diri sendiri. Nah, yang mana yang nggak boleh? Dua-duanya. Baik dari dorongan dari dalam maupun dorongan dari luar, ketika kita mengingini milik orang lain, itu nggak benar. Itu nggak boleh, katanya. Makanya di Alkitab ditulis, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, keserakahan itu mengingini. Ada dari dalam, ada dari luar. Nah, keserakahan ini kadang-kadang nggak disadari oleh manusia. Atau suatu hal yang bahkan di zaman sekarang itu dianggap suatu hal yang apa ya, alami, suatu hal yang normal. Oleh karena itu, ada yang namanya mengingini yang tersembunyi. Mengingini yang tersembunyi atau keserakahan yang tersembunyi. Keserakahan yang tersembunyi itu kalau dicatat di 1 Tesalonika 2, karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Itu seperti itu. Mulutnya manis, tetapi hatinya tuh punya maksud lain. Kalau bahasa sekarang, kalau bahasa apa ya? Bahasa peribahasa Indonesia tuh ada udang di balik batu. Ada niat tersembunyi. Menampilkan sesuatu kebohongan sebagai suatu kebenaran. Atau pengen tampil ketika kita berbicara sama orang, perkataan kita manis, tingkah laku kita manis, pembawaan kita manis, mimiknya juga keren, tetapi sebenarnya di dalam hatinya punya maksud tersembunyi. Itu pun keserakahan. Sampai Alkitab memperingatkan bahwa apa yang ada di dalam hati manusia itu yang diukur Tuhan. Bukan apa yang kelihatan. Contohnya, di Amsal 23:7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia, silakanlah makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Kita bilang, kita mau traktir temen nih. Kita, traktir temen makan Karena lagi, apa ya, lagi ulang tahun, ayo traktir makan, wah senang-senang. Tapi di hari biasa ketika nggak begitu banyak duit, terus harus traktir makan, aduh gimana ya? Kalau gue traktir, ntar duit gue kurang, hitung. Tapi, wah banyak tapi-tapinya. Nah, yang ada di dalam hati, itu yang Tuhan lihat. Makanya Amsal bilang, di dalam hati itu hitung-hitungan, hitung. Untungnya apa, plus minusnya apa. Itu tuh tersembunyi. Seperti itulah, karena Tuhan sudah tahu kelemahan kita, makanya Tuhan kasih tahu. Hal-hal seperti itu tuh ada di dalam diri kita. Keserakahan itu benar-benar bisa tersembunyi di dalam hati tanpa kita sadari. Apa yang kita inginkan, itulah yang biasanya akan kita kejar. Kita cari, kita usahakan dengan segala upaya dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu sangat sayang kalau yang kita inginkan itu adalah hal yang sia-sia. Sangat sayang. Nah, semoga hidup kita itu bukan untuk mengejar hal yang sia-sia, tetapi mengejar hal yang sejati, yang bisa bawa hidup dan damai sejahtera. Makanya Roma 8 peringatan kita, mana ya ayatnya? Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, itu. Kita akan masih lihat kata mengingini dalam kata jangan mengingini rumah sesamamu. Mengingini, jangan mengingini sendiri adalah
kesimpulan dari 10 perintah. Jangan mengingini. Itu sendiri adalah kesimpulan dari 10 perintah. Perintah terakhir. Biasanya ditempatkan yang terakhir itu kan bisa paling penting kan. Menyimpulkan seluruh 10 perintah. Kalau ada orang yang jaga perintah ke-10 ini, maka perintah-perintah yang lain itu bisa dijaga juga. Contohnya, kalau kita nggak mengingini istri sesama, maka kita tidak akan berzina. Kalau kita tidak mengingini milik sesama, kita nggak akan mencuri. Itu nyambung. Maka dicatat di Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Sampai-sampai saking bahayanya keserakahan itu sampai disamakan dengan apa? Pelanggaran perintah pertama, penyembahan berhala. Efesus 5 ayat 5, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Nggak dapat bagian, katanya. Ini Paulus yang ngomong. Penyembahan berhala, melanggar perintah pertama, melanggar perintah kedua, melanggar perintah keempat, melanggar perintah ketiga. Semua nyambung. Jadi, oleh karena itu kita bisa tahu bahwa keserakahan sendiri itu seperti akar dari segala dosa. Makanya dibilang jangan mengingini. Ada yang bisa baca nggak ya? Tolong baca 1 Timotius 6 ayat 10. Satu Timotius 6:10. Ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi di balik motivasi cinta uang itu ada keserakahan. Yang menginginkan untuk memperoleh segala-galanya lewat apa? Lewat uang itu. Uangnya sendiri mereka nggak begitu penting, tapi kemampuan yang ditawarkan oleh uang itu yang dicari. Kalau ada keserakahan, maka akan berbuat dosa-dosa yang lain. Sebaliknya, kalau menahan keserakahan, kita bisa terhindar dari dosa-dosa yang lain. Makanya Lukas 2 ayat 15, Lukas 12 ayat 15 catat, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kalimat ini Yesus katakan, kita bisa mengerti, bisa kita salah mengerti. Karena kalimat ini susah. Karena dari kecil, kita sudah hidup di dalam dunia di mana segala sesuatu itu diatur dengan apa? Kekayaan. Diatur dengan uang. Makanya seseorang itu, seberapapun dia beriman, dia bisa salah berpikir. Nah, bukan hanya kita harus waspada terhadap segala keserakahan ini juga yang bikin, meskipun kita banyak belajar Alkitab, kita banyak baca Alkitab, kita banyak ibadah, kita banyak pelayanan, tapi tetap apa ya? Tetap nggak bisa berkembang. Kepribadiannya tetap nggak bisa berkembang, imannya nggak bisa bertumbuh. Kenapa? Karena ada keserakahan. Dicatat di Markus 4 ayat 8 sampai 10 itu saya. 8 sampai 10. 18. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuk dan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Kenapa firman Tuhan nggak bisa berkembang di dalam diri kita? Karena ada keserakahan. Maka sedemikian seriuslah Alkitab memperhatikan kita, menasihati kita
supaya kita waspada. Lagi gini nanti. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati terhadap apa yang kita inginkan. Nah, berikutnya, kan tadi jangan mengingini. Sekarang rumah sesama. Jangan mengingini rumah sesama, istri sesama, ladang sesama, hamba sesama, lembu, keledai, apapun. Itu maksudnya apa? Rumah sesama ini menunjuk segala sesuatu atau segala hal yang dimiliki oleh orang lain. Di zaman dulu ketika perintah ini diberikan, rumah orang-orang itu kan mereka di padang gurun. Ketika mereka masuk, ketika mereka diharapkan untuk mempraktekkan firman ini, rumah-rumah orang itu terlihatnya sama, nggak terlalu banyak berbeda. Yang membedakan kaya atau miskin seseorang itu adalah harta yang ada di dalam rumah. Misalnya, anggurnya anggur apa, minyaknya minyak apa, minyak yang mahal atau bukan, rotinya roti yang bagaimana. Nah, jadi ketika mengingini rumah sesama, itu berarti mengingini segala sesuatu yang orang lain miliki. Apa yang ada di dalam rumahnya, itu dia pengen. Nah, istri, sama kalau di kitab Keluaran itu ada ladang ya. Kalau ladang itu kan berkat khusus yang diberikan Tuhan. Kalau ladang atau tanah itu di Israel tuh nggak boleh diperjualbelikan, kecuali dalam kondisi khusus. Karena tanah atau ladang itu adalah pusaka yang diberikan Tuhan, masing-masing kepada setiap suku. Istri pun adalah apa? Karunia Tuhan. Kalau baca di Amsal, istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Nah, kalau seseorang menginginkan istri sesama, berarti seseorang itu ingin merebut sesuatu yang paling berharga, karunia dari saudaranya. Ingin merebut ladangnya, berarti seseorang itu pengen merebut sesuatu yang khusus diberikan oleh Allah. Menginginkan berkat khusus. Hamba juga sama. Hamba itu kayak misal contoh ya, Eliezer hamba Abraham, hamba yang setia Abraham. Kepada Eliezer, Abraham percayakan semuanya. Jadi segala sesuatu yang tuannya miliki, di antara segala sesuatu yang Tuhan miliki, yang paling berharga itu siapa? Hambanya. Karena hamba itu bisa mengatur. Bahkan mengatur semuanya. Mengingini hamba berarti apa? Mengingini hal yang lebih berharga dari segala sesuatu yang dimiliki sesama. Nah, tentang lembu, keledai, atau apapun, itu untuk mengingatkan kita bahwa janganlah mengingini untuk merebut milik sesama, apapun itu bentuknya. Artinya, jangan perhatiin, jangan terus pikirin, dan jangan beri kesempatan sama sekali sampai keserakahan itu bisa timbul dan masuk. Itu ya. Nah, ini dari bahasa aslinya ini. Jangan mengingini rumah sesama, istri sesama, hamba sesama, lembu sesama. Sekarang kita akan masuk ke rincian. Di dalam hukum Taurat diberikan rincian-rincian juga untuk menjelaskan tentang perintah ke-10 ini. Rinciannya itu banyak, ada di Ulangan 25 sampai Ulangan 26. Kita hanya akan bahas beberapa. Pertama, tentang jangan mengingini istri sesamamu, ada rincian seperti ini. Ulangan 25 ayat 5. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Nah, kalau dia nggak punya saudara laki-laki, bagaimana? Kerabat terdekat harus tebus, kayak contohnya kasus Ruth ya. Kenapa dimasukkan ke dalam rincian jangan mengingini istri sesamamu? Nah, ini berhubungan dengan keberlangsungan benih atau keberlangsungan keturunan. Perintah ini juga Tuhan berikan karena Tuhan itu mengasihi janda-janda. Nah, jadi perintah ini bukan tentang seseorang
memperoleh atau memiliki istri dari saudaranya yang telah meninggal, tapi lebih ke seseorang itu memperistri demi menjaga nama dan keturunan dari saudara itu. Maksudnya seperti ini. Contoh ya, anak Yehuda ada yang namanya Onan. Onan itu anak kedua Yehuda. Waktu itu anak pertamanya tuh mati tanpa memiliki anak. Nah, peraturan ini mewajibkan Onan untuk mengambil istri kakaknya. Tetapi Onan, anak kedua Yehuda, tidak mau memberikan benihnya supaya keturunan kakaknya tuh terus berlanjut. Dia nggak mau. Dia nggak mau meneruskan keturunan buat kakaknya. Dia mau kakaknya tuh keturunannya putus. Sehingga semua harta milik kakaknya akhirnya jatuh ke tangan dia. Itu adalah keserakahan. Padahal seharusnya harus menganggap penting keturunan kakaknya, nama kakaknya, dan janda kakaknya. Makanya harus dijaga. Harusnya merawat. Tetapi si Onan nggak mau karena serakah. Nah, rincian yang kedua itu tentang apabila dua orang berkelahi dan istri yang seseorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Nah, waktu saya baca ini agak aneh. Tetapi ternyata kata menangkap itu adalah menangkap dengan keras dengan maksud menghancurkannya. Jadi perempuan ini datang hendak menghancurkan kemaluan lawan dua orang, lawan suaminya itu. Nah, jadi dia sedang hendak menghancurkan karena ada pertarungan, sedang ada perkelahian. Perempuan ini hendak menghancurkan kemampuan bereproduksi, kemampuan agar orang itu bisa memiliki keturunan. Itu dia mau hancurin. Itu pun termasuk dalam rincian hukum Taurat pasal 10. Itu tentang jangan mengingini istri sesamamu. Berikutnya ada rincian tentang jangan mengingini milik sesamamu. Untuk jangan mengingini milik sesamamu, ini kita mungkin bisa lebih terhubung ya. Yang pertama itu tentang transaksi yang adil. Ulangan 25 ayat 15. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu eva yang utuh dan tepat, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ini adalah perintah yang meminta kita untuk melakukan bisnis secara jujur. Kalau kemarin saya baca berita, itu ada satu SPBU di kota mana saya lupa, itu mereka curangi menggunakan remote. Jadi ketika ada pemeriksaan, mereka pencet remote-nya, SPBU itu akan memberikan bensin sebanyak yang dibeli. Ya paling kurang-kurang dikit. Ketika di Tera normal. Tetapi ketika petugasnya pergi, dia pencet lagi remote-nya, katanya satu hari itu bisa curi 4 juta rupiah satu hari. Satu bulan itu 120 juta. Dan itu udah berlangsung bertahun-tahun katanya. Nah, zaman sekarang itu di pasar-pasar pun kalau teman-teman lihat di TikTok atau di Instagram, itu banyak tuh cuplikan-cuplikan orang ngerekam bagaimana pedagang-pedagang itu nggak jujur. Mereka bungkus buah terus kasihnya bungkus yang sudah dipilih itu ditukar sama bungkus buah-buah yang jelek. Atau misalnya timbangan daging itu dikurangin. Jadi banyak kecurangan, banyak ketidakjujuran terjadi demi apa? Demi mendapatkan keuntungan. Tetapi Tuhan benar-benar melarang. Tuhan benar-benar melarang. Jadi harus ada apa? Ukuran yang benar. Tuhan bahkan janjikan apa ya? Berkat kalau kita berusaha dengan kejujuran. Kalau kita jujur dalam usaha, Tuhan akan kasih apa? Panjang umur. Panjang umur. Bahkan kalau kita mendapat untung dari menipu, Tuhan itu kan tidak akan berkenan. Jadi meskipun dapat uang, pasti akan datang kekhawatiran berdasarkan makin banyak uangnya, makin banyak kekhawatiran. Jadi akhirnya duitnya banyak, kekhawatiran banyak, akhirnya duitnya nggak bisa dinikmati. Malah jadi apa? Jadi menderita. Ini kita udah bahas sebelum-sebelumnya. Coba baca deh, Amsal 10 ayat 22.
Ada nggak? Amsal 10 ayat 22. Amsal 10:22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahkannya. Kalau terjemahan lama, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, tiada disertainya dengan kedukaan. Jadi berkat dari Tuhan itu tidak membawa kedukaan. Nah, rincian berikutnya dari perintah ke-10 adalah tentang memusnahkan Amalek. Ini agak aneh. Ulangan 25 ayat 17. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Sampai Tuhan bilang apa? Jangan lupa. Benar-benar musnahkan Amalek. Nah, orang-orang yang nggak mengerti arti perintah ini mengkategorikan Tuhan di Perjanjian Lama itu sebagai Tuhan yang sangat kejam. Jadi ketika orang Israel jalan dari Mesir menuju ke Kanaan, orang-orang tua, orang-orang muda yang masih kecil, atau orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah, pada saat perjalanan itu ketinggalan di belakang. Nah, orang yang ketinggalan di belakang ini yang diserang sama Amalek, dibunuh sama orang Amalek. Awalnya, hubungan antar manusia itu adalah hubungan yang harusnya mengakui satu sama lain. Hubungan yang membantu satu sama lain, hubungan yang bekerja sama, hubungan yang bersatu. Namun, seiring zaman berkembang, ada yang kaya, dan ada yang kuat, bahkan ada yang pintar. Nah, karena yang kaya, yang kuat, yang berbakat di awal, pada masa awal, pada zaman mula-mula, mereka membuat kesalahan besar. Yaitu apa? Apa kesalahan besar yang dimiliki atau dibuat oleh orang pintar, orang berbakat, orang kuat di zaman dulu? Mereka salah berpikir. Kesedihan terbesar dalam sejarah umat manusia itu datang ketika manusia mulai memandang hubungan manusia sebagai hubungan dominasi atau penaklukan. Konsep yang kuat yang menang, yang berpengetahuan yang menang, yang punya hikmat yang menang, maka penaklukan dimulai. Akhirnya, penyebab segala perselisihan, penyebab kehancuran, itu terletaknya pada apa? Selalu terletak pada kekuasaan dan pengetahuan. Dengan kekuatannya, dengan pengetahuannya, dengan bakatnya, manusia menjadi lebih jahat. Dan tradisi jahat itu berlanjut sampai hari ini. Seolah-olah itu hal yang wajar. Itu sudah diwariskan sampai hari ini. Makanya akademis, orang-orang akademisi hari ini, para ahli filsafat, bahkan agama pun memandang seperti demikian. Nah, Amalek itu gambaran seperti ini. Kenapa aku lakukan ini? Karena aku mampu. Kenapa aku serang orang yang di belakangnya lemah-lemah? Itu karena aku mampu. Dan mereka nggak bisa apa-apa. Mereka tidak cukup kuat, tidak cukup hikmat, dan tidak cukup bakat untuk melawan aku. Ini keserakahan. Ketika kita lihat orang yang lemah, orang yang bodoh, harusnya kan diajari, dibimbing. Tapi enggak, ini dimakan. Zaman sekarang itu banyak sekali julukannya serigala berbulu domba. Dari luar kayaknya baik, nolong. Padahal tujuannya itu mau gigit, mau gigit, mau gigit. Makanya Tuhan bilang apa? Musnahkanlah Amalek. Sifat-sifat yang seperti ini itu benar-benar nggak boleh ada di muka bumi. Harus hapuskan dari kolong langit. Jangan lupa. Nah, kita harus selidiki di dalam diri kita ya. Rupa-rupa Amalek ini ada nggak? Berikutnya, kita akan lihat. Jangan mengingini milik sesamamu, yaitu mempersembahkan hasil pertama kepada Tuhan. Ulangan 26 ayat 2.
maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Ini kita disuruh memberikan persembahan pertama. Lalu persembahan persepuluhan. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Nah ini, jadi ini juga kita pernah bahas di perintah pertama sih. Salah satu bukti bahwa nggak ada Allah lain itu apa? Ketika kita memberikan yang pertama. Tetapi dalam rincian perintah ke-10, Tuhan ingatkan lagi hasil pertama. Sama persembahan persepuluhan juga. Persembahan sepuluhan ini kita juga bahas waktu kita bahas tentang jangan mencuri, perintah ke-6. Karena di Maleakhi 3 bilang apa? Kalian mencuri lewat persembahan persepuluhan. Nah, lewat hal-hal yang seperti ini kita belajar apa? Memberikan hasil pertama tuh nggak mudah kan? Kalau kita kerja terus dapat duit, itu apa? Itu tuh nggak gampang. Gaji pertama itu kasih ke orang lain yang bukan diri kita sendiri, mau itu orang tua, mau itu Tuhan, itu nggak gampang. Kenapa? Karena banyak hal yang kita inginkan, terlalu banyak. Tetapi ketika Tuhan bilang berikan, meskipun berat, tetap berikan. Ini adalah apa ya? Cara Tuhan untuk membuat kita terlepas dari gaya hidup bersenang-senang. Untuk melepaskan kita dari gaya hidup bersenang-senang. Tidak mau memuaskan diri sendiri. Jadi ini juga salah satu cara yang Tuhan miliki untuk kita melepaskan kemelekatan kita dari harta dan keserakahan. Nah, berikutnya di Lukas 12 ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Dan Matius 6 catat begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, di ayat ini Tuhan Yesus menjelaskan kepada kita bahwa hidup kita tuh bukan bergantung kekayaan. Tetapi apa? Tergantung pada Tuhan. Percaya bahwa Tuhanlah yang menyediakan berkatnya kepada masing-masing orang, itu penting. Kenapa? Karena apa yang bikin seorang manusia serakah? Apa yang membuat keserakahan itu timbul? Itu adalah keluhan dan bahkan ketidakpercayaan terhadap kasih karunia Allah. Padahal Allah bilang apa? Aku akan memelihara. Sampai kapan? Seumur hidup. Tetapi karena nggak percaya itu, kayak Tuhan bilang, Alkitab bilang, aku akan menjagamu, kamu nggak akan sakit. Tapi kalau sakit, kamu nggak akan miskin. Tapi kalau miskin, kamu nggak akan kesusahan. Tapi kalau kesusahan, karena nggak percaya, akhirnya apa? Cari lagi, tumpuk lagi, tumpuk lagi, tumpuk lagi. Kenapa? Karena berpikir apa? Karena ada uang itu, hidupnya akan aman. Kalau aku sakit, ada duit nih buat berobat. Kalau aku mau sekolahin, ada nih duitnya. Ini duitnya ada. Jadi bukan mencari uang itu yang salah, tetapi mengutamakan uang daripada Tuhan itu yang salah. Miliki uang salah nggak? Nggak salah. Tapi mengutamakan uang itu yang salah. Nah, makanya ketika kita menjalani kehidupan persembahan, memberikan perpuluhan, persembahan khusus, hasil pertama, itu salah satu cara bagi kita untuk memiliki keyakinan yang teguh bahwa Allah yang kasih semua ini. Bahkan Allah yang berkati kita. Sambil memberikan hasil pertama, sambil memberikan persembahan kita, perpuluhan kita, kita sadar apa? Memang Tuhan pemilik sejati.
dari segala sesuatu. Dan kita itu cuman apa ya? Kayak bendahara, pengurus. Maka kita pun akan ingat bahwa untuk mempergunakan semua hal yang dipercayakan Tuhan dengan bijak, bukan untuk apa ya, kepuasan-kepuasan manusia yang sia-sia semata. Nah, selanjutnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu." Kedengaran nggak ya? Ada suara anjing berisik banget, sorry. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu." Yesus tegaskan di sini. Nah, ada satu rincian lagi hukum Taurat yang ketika kita memberikan persembahan perpuluhan, itu kita disuruh berikan sambil menyatakan suatu pernyataan. Di Ulangan 26 ayat 4, "Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian." Nah, ini ada pernyataannya. Pernyataannya apa? Pernyataannya nih ya. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan dengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkan di hadapan Tuhan Allahmu, engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Lewat ayat ini, jadi sambil memberikan hasil pertama kepada Tuhan, mereka disuruh untuk mengingat. Mengingat apa? Pekerjaan Tuhan yang telah terjadi, bahkan dari zaman nenek moyang mereka. Mereka harus ingat bagaimana Tuhan menuntun mereka, bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka dari kondisi mereka sebagai budak. Nah, dari sini kita bisa tarik pelajaran penting bahwa apa? Memberikan persembahan tanpa mengerti pekerjaan Tuhan, itu nggak pas. Penting bagi kita untuk mempelajari dan mengingat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita harus ingat. Makanya kita bisa tahu, kenapa kita harus memberikan persembahan, kenapa kita harus menyatakan syukur kita. Akhirnya kita akan memiliki keyakinan yang teguh akan penyertaan Tuhan ini. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang terakhir tentang perluasan Injil, tentang konsep keserakahan. Yang pertama ya, di Injil di Injil Lukas, Yesus memberitahukan kepada kita tentang waspadalah pada segala keserakahan. Ada sebuah peristiwa begini. Lukas 12 ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Ayat 14. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantar atas kamu?" Yesus nanya, "Kenapa harus aku yang jadi pengantara? Kenapa harus aku yang mengurusi kasusmu?" Bukan hanya itu, bukan tidak cukup sampai sini, Yesus tiba-tiba ngomongin. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu." Nggak selesai sampai situ, Yesus ngomong lagi. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Teman-teman mungkin ingat ceritanya ya. Ini saya nggak catat. Nanti teman-teman bisa baca. Ini tentang seorang kaya yang dia makin kaya, dia pikir, saya harus ngapain ya? Oh, saya harus bikin gudang lebih kaya lagi, lebih banyak lagi. Terus dia bikin gudang lebih banyak lagi.
Terus dia masukin semua kekayaannya. Terus dia bilang, wah, jiwaku tenanglah karena ada banyak harta. Tuhan, terus Yesus akhiri perumpamaan itu dengan apa? Betapa bodohnya. Kalau Tuhan bilang, hari ini kamu mati, habis semuanya. Nah, Yesus ngomong pertama sama dia, siapa yang mengangkat aku jadi hakim? Terus dia ngomong berjaga-jagalah terhadap keserakahan. Kemudian dia kasih perumpamaan lagi tentang keserakahan. Kenapa? Karena keserakahan itu nyelip, benar-benar nyelip. Di balik permintaan, hei, guru, katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku. Di balik itu ada apa? Ada keserakahan. Seseorang yang lebih mementingkan harta dibandingkan kerukunan antar saudara. Zaman sekarang itu orang lebih pilih duit daripada saudara. Berapa banyak persahabatan putus gara-gara satu orang merasa dirugikan. Kadang-kadang 100.000, 200.000, nggak ngomongan 10 tahun. Persahabatannya lebih rendah dibandingkan uang. Harus berapa sih seseorang tuh baru bisa musuhan gitu? Benar-benar persahabatannya runtuh tuh harusnya berapa nominalnya? Disebut pun angkanya, besar pun angkanya, sebenarnya nggak seberharga itu kan. Yang lebih parah lagi, di balik perintah ini, anak muda ini berusaha untuk menggunakan ketenaran Yesus, mempergunakan jabatan Yesus, popularitas Yesus untuk menekan saudaranya. Yesus, kalau kamu yang ngomong, pasti dia nurut. Dia mau mempergunakan apa ya? Mempergunakan iman, mempergunakan agama. Hari ini pun kita harus waspada. Apakah kita mempergunakan Tuhan, mempergunakan apa ya? Iman kita untuk memperoleh keserakahan kita? Kita harus waspada. Makanya Yesus ngomong, waspada pada segala ketamakan. Segala ketamakan. Karena ketamakan itu bukan satu atau dua level. Banyak, kadang-kadang halus banget. Berikutnya, di Perjanjian Baru, tentang keserakahan, diajarkan cara untuk melepaskan diri dari keserakahan, yaitu apa? Lewat mencukupkan diri dan rasa cukup. Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. 1 Timotius 6 ayat 6-8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab jika kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Cukuplah. Kita tahu keinginan manusia itu nggak ada ujungnya. Kalau belajar ekonomi dulu apa? Karena keinginan tak terbatas, kemampuan terbatas, maka terciptalah prinsip ekonomi. Kan keinginan manusia itu nggak terbatas, nggak ada batasnya. Kita punya sesuatu, pengen lagi. Beli gitar satu, pengen dua. Pengen HP baru, sudah dapat apa? Pengen jam baru, pengen mobil baru. Kesenangannya itu cuma sebentar. Asal punya mobil ini udah cukup. Ternyata setelah punya 2 hari, 3 hari, pengen mobil yang lain. Kalau di Alkitab, keinginan manusia itu seperti apa ya? Jurang yang tak berdasar, lubang yang tak berdasar. Kalau kata penulis buku, keinginan manusia itu meski memiliki seluruh dunia pun tetap merasa kurang. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk tidak hidup mengejar keinginan-keinginan, tapi tahu, oh memang banyak keinginan, tapi kuasai. Belajar untuk mencukupkan diri, belajar untuk cukup. Percaya bahwa memang segini yang Tuhan izinkan untukku saat ini. Jadi untuk seseorang bisa merasa cukup, itu sendiri berkat yang amat besar. Karena orang itu akan terbebas dari apa? Diseret-seret oleh keinginannya sendiri. Kalau kita bisa bersyukur hari ini, kita apa ya, beban yang menimpa kita, beban yang menarik-narik kita, itu semua terlepas. Paulus pun, meskipun dia nggak punya apa-apa, dia bisa bilang apa? Coba baca ya. Filipi 4 ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu,
Di bahasa aslinya, di bahasa Inggris juga nggak ada. Kini aku telah menerima semua yang perlu, malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Paulus itu punya apa sih? Dia itu untuk menginjil aja dia harus bekerja sebagai apa? Pembuat tenda. Habis itu dia sudah kumpulin banyak duit, dia harus kasih lagi duitnya ke gereja-gereja. Dia ambil persembahan dari gereja yang satu, kasih ke gereja yang lain. Walaupun dia sendiri kekurangan, tapi dia mendorong orang untuk memberikan banyak hal-hal yang baik. Yakub juga, kita bisa belajar dari Yakub. Kejadian 33 ayat 11. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Ketika Yakub pulang, dia bawa banyak sekali harta Laban. Apakah dia punya semuanya? Enggak, masih banyak yang Yakub nggak punya. Bahkan daripada Esau, banyakkan Esau. Tapi dari pengakuan Yakub, Yakub bilang apa? Aku punya segala-galanya. Punya segala-galanya itu bukan ngomongin dia punya semuanya, tapi dia punya Tuhan. Aku punya Tuhan, makanya aku punya segala-galanya. Kamu ambil aja ini. Yakub tuh nggak punya semuanya loh. Nah, jadi apa rahasianya Paulus sama Yakub bisa merasa cukup seperti demikian? Kalau baca kisah hidup Paulus di Korintus ya, banyak sekali dijelasin dia dipukul, dia dipenjara, dia mengalami kapal karam, dia disesah, dia sampai harus nggak pakai baju, kelaparan. Tapi lewat segala kesulitan-kesulitan itu dia sadar bahwa apa? Dia selalu bersama Tuhan. Yakub pun sama. Di rumah Laban 20 tahun emang enak. Tapi akhirnya dia bisa sadar apa? Kedamaian sejati yaitu bersama Tuhan. Lewat pengalaman-pengalamannya, ia sadar bahwa asal ia bersama dengan Tuhan cukup. Waktu dia di Betel dulu, asal Tuhan menyertai aku, memberikan aku tempat untuk bernaung dan makanan untuk makan cukup, katanya. Ini tentang mencukupkan diri. Makanya dicatat di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tentang kemencukupkan diri. Orang-orang di dunia menjadi serakah dan cinta uang, kenapa? Karena pikir yang bisa selesaiin seluruh permasalahan di dalam hidup adalah uang. Nah, semoga kita tidak seperti itu. 5 menit ya, 5 menit. Terakhir kita akan bahas tentang orang-orang yang melanggar perintah ke-10. Singkat saja. Pertama, di Taman Eden. Di Taman Eden, Adam dan Hawa berbuat dosa keserakahan. Lewat perkataan ular, membisikkan suatu kebohongan, muncul keinginan. Keinginan untuk memakan pohon buah pengetahuan baik dan jahat. Buah pohon itu bukan milik mereka, bukan hak mereka. Tetapi setelah menerima godaan ular, dia menjadi ingin, sangat ingin. Diliputi oleh keinginan-keinginan itu dan nggak bisa mengontrol keinginan itu. Dia percaya terhadap hatinya waktu itu. Dia lupa total larangan Tuhan dan dia percaya hatinya. Dia petik dan dia makan. Setelah itu dia kasih ke Adam juga. Ini kita bisa lihat apa dosa keserakahan yang nggak bisa mengendalikan hawa nafsu dan keinginan. Itu yang bikin kejatuhan. Berikutnya di padang gurun. Di padang gurun itu ketika mereka jalan di padang gurun, banyak yang mati gara-gara keserakahan. Waktu itu mereka kehabisan makanan, mereka minta makanan sama Tuhan. Tuhan kasih roti yang turun dari surga. Mana? Roti yang turun dari langit. Mereka nggak puas, mereka minta daging. Dikasih daging, begitu mereka makan, langsung Tuhan bunuh semuanya. Kenapa? Karena mereka kemasukan nafsu rakus. Berikutnya, di zaman Yesus, para pemimpin agama telah menjadi hamba-hamba uang.
Coba baca deh. Eh, Lukas 16 ayat 14. Ada yang bisa baca nggak? Lukas 16 ayat 14. Lukas 16 ayat 14. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Hamba-hamba uang. Matius 23 ayat 25. Matius 23 ayat 25. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Penuh kerakusan. Kenapa firman Yesus nggak bisa memenuhi tempat di dalam hati? Karena di dalam hatinya sudah penuh. Sudah penuh. Sehingga nggak bisa mengerti firman Yesus. Pada akhirnya apa? Membenci dan membunuh Yesus. Di masa awal saya belajar Alkitab, saya belajar, baca, nggak ngerti. Akhirnya saya doa, Tuhan, kok saya nggak ngerti-ngerti? Terus malamnya mimpi, hatimu penuh, sampai nggak ada tempat lagi. Ingat, jadi ini. Nah, di zaman sekarang pun sama. Di zaman sekarang, banyak orang itu jadi apa ya? Budak, diperbudak oleh materi, diperbudak oleh reputasi. Kalau zaman dulu itu seseorang tuh hanya iri hati terhadap apa? Tetangganya. Tetangga beli mobil baru, beli rumah baru, atau tetangga pagernya baru, iri. Kalau zaman sekarang tuh tetangganya tuh lewat internet banyak banget. Kita bisa lihat apa yang terjadi di Amerika, di Australia, di China. Dan apa ya, alasan untuk serakah itu sekarang, untuk cemburu itu jadi banyak sekali. Kalau kita baca di 1 Timotius 6 ayat 10, enggak ada di sini. 1 Timotius 6 ayat 10, boleh dibaca, Pak? 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Akhirnya orang-orang menjadi budak materi, budak reputasi, hidup sambil mengejar hal-hal seperti itu. Akhirnya menyimpang dari iman, menyiksa diri sendiri. Di buku ke-7, penulis jelaskan bahwa tidak dapat mengendalikan hati dan tidak bisa menang atas keserakahan adalah ketragisan di atas segala ketragisan umat manusia. Jadi keserakahan itu bukan dosa kecil, tetapi dosa besar yang menakutkan. Tanpa pandang bulu membawa kerugian fatal. Semua orang bisa serakah, dari anak kecil sampai orang dewasa, dari orang bodoh sampai orang pintar, orang kuat, orang lemah, cewek, cowok, nggak pandang bulu. Keserakahan itu ada pada siapa saja. Nah, kesimpulannya, kita harus sadar bahwa seperti yang dicatat di 1 Timotius 6, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Terakhir ya, peringatkanlah mereka itu berbuat baik. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Nah, sampai sini dulu. Semoga kita tidak menaruh pengharapan kita kepada harta dan menjadi serakah. Sebaliknya kita menaruh pengharapan kita, kepercayaan kita hanya kepada Allah yang dapat memberikan segala sesuatu kepada kita dengan berlimpah untuk kita menikmatinya. Semoga kita semakin bergiat demi pekerjaan Allah sehingga kita benar-benar dapat terlepas dari keserakahan. Mari kita berdoa.
Amin. Allah Bapa yang bertata di surga, kami mengucap syukur Bapa atas kasih karunia-Mu. Lewat buku sejarah penebusan, Engkau menjelaskan kepada kami perincian-rincian dari perintah perintah ke-10, jangan mengingini. Bapa bantu agar dalam kehidupan kami dapat mendeteksi setiap bentuk keserakahan yang menyelinap di dalam hati kami. Biarlah Bapa, pekerjaan hidup dan pekerjaan memberikan hidup selalu menjadi yang utama dalam hidup kami, seperti yang Yesus lakukan. Biarlah keserakahan tidak memenuhi hati kami, sehingga pekerjaan hidup terhalangi. Dan biarlah Bapa, lewat kami membuang keserakahan, kedamaian yang sejati berasal daripada-Mu, Kau karuniakan kepada kami. Biarlah lewat keserakahan yang hilang, semua firman yang Kau berikan kepada kami dapat kami mengerti, dan dapat kami kerjakan dengan sukacita. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni laksanakan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Terima kasih Pak Rusdi. Thank you. Untuk Ya. Thank you.